Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Namanya sih emang petugas medis, tapi bukan berarti dokter yang ada di zaman dulu itu pada baik-baik semua nolongin nyawa rakyatnya ya. Banyak manusia yang dijadikan sebagai subjek eksperimen gila di mana melibatkan metode kejam dan juga hasil yang bikin pada merinding. Penasaran nggak bagaimana percobaan kontroversialnya? Hai, gue Andre dari calon sarjana dan kali ini guys kita akan jelasin beberapa eksperimen manusia tergila yang pernah dilakukan sepanjang sejarah. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 10. Malaikat Maut Joseph Mengele. Ada alasannya kenapa reputasi Nazi selalu dianggap paling buruk dan ditakuti oleh banyak orang. Salah satunya ulah dari malaikat maut seorang dokter Nazi bernama Joseph Mengele yang terkenal kejam dan juga sering melakukan eksperimen medis teraneh di sana. Sejak bergabung dengan Nazi dan juga ditugaskan ke Auschwitz pada tahun 1943, setidaknya diperkirakan ada 15.754 orang yang telah menjadi korban dokter ini. Nah, malaikat maut ini guys juga terkenal sadis kepada anak-anak kembar. Jadi dirinya akan menyuntikkan zat berbahaya untuk membandingin efeknya antara anak kembar di sana. Dalam beberapa kasus, jika satu anak kembar meninggal, maka dia akan bunuh anak kembar lainnya untuk bisa dapat data perbandingannya. Dokter ini juga sering melakukan percobaan tuh untuk menciptakan kembar siam dengan menjahit tubuh dua anak kembar secara bersama-sama. Dan yang paling kacaunya sih guys, adalah dia juga pernah menyuntikkan bahan kimia ke mata orang yang masih hidup hanya untuk bisa mengubah warna mata manusia. Nomor 9. Unit 731. Alasan kenapa Jepang dianggap sebagai musuh dan juga lawan paling sadis pas Perang Dunia, ya mungkin sebenarnya salah satunya karena lab ini nih. Jadi, Unit 731 merupakan lab eksperimen manusia dan senjata biologis paling mematikan yang dibuka pada tahun 1938 di China serta diduduki oleh Jepang. Di bawah pimpinan Letnan Shiro Ishii, fasilitas ini menggunakan tawanan perang tuh guys dan juga penduduk desa setempat sebagai kelinci percobaan dan bahkan menyebut mereka sebagai kayu gelondongan, yaitu sebuah istilah yang ngegambarin betapa rendahnya nilai kehidupan manusia di mata mereka. Orang-orang ini dengan sadisnya melakukan amputasi tanpa anestesi, ngebukuin seluruh tubuhnya para korban, serta dilakukan pembedahan tugas pada tubuh yang masih hidup coba untuk mempelajari efek penyakit pada jaringan kita dan bahkan ngikat korbannya di tiang serta diuji pakai berbagai senjata. Yang lebih mengerikan, ibu hamil pun tak luput tuh dari kekejaman ini. Mereka diinfeksi berbagai penyakit untuk melihat efeknya pada janin, di mana bahkan nih kadang tuh janinnya dikeluarkan secara paksa untuk diteliti teman-teman. Gak manusiawi banget kan? Ya jelas lah. Bahkan ada beberapa korban yang saking dehidrasinya karena ditaruh di depan kipas angin bisa berubah tuh jadi mumi dengan berat badan cuma 20% dari berat tubuh awal mereka. Dan menjelang akhir perang, pemerintah Jepang mutusin buat mengeksekusi semua tahanan yang tersisa untuk ngancurin barang bukti dan juga saksi mata atas keberadaan lab sadis ini. Nomor 8. 4.1. Sebelum Amerika menjadi salah satu negara yang dihormati dan juga terlihat berusaha nyelamatin warganya dari musibah, sebenarnya ada proyek 4.1 yang sadis banget nih teman-teman. Jadi, eksperimen ini melibatkan sejumlah dokter dan juga anggota militer Amerika yang berusaha tuh bikin bom termonuklir berdaya ledak tinggi dengan punya daya ledak 1000 kali lebih besar dibandingkan dengan bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Tapi entah apa lagi yang mereka mau hancurin guys. Pokoknya setelah selesai bikin bomnya, eksperimen itu akhirnya diubah jadi proyek 4.1 karena para ilmuwan pengen ngetes respon manusia terhadap paparan radiasi yang lumayan tinggi. Akibatnya, 239 penduduk di Kepulauan Marshall terpapar radiasi yang luar biasa. Orang-orang di sana rambutnya pada rontok, kulitnya hancur, dan muncul luka kulit juga tuh guys yang pada ngeluarin cairan juga. Ya meski awalnya disimpulkan tidak ada efek jangka panjang, pemeriksaan lanjutan mengungkapkan tuh kenyataan yang pahit nih teman-teman. Para wanitanya ternyata mengalami peningkatan keguguran dan juga bayi-bayinya pun pada banyak yang mati pas lahir. Nah, sementara bayi yang bertahan hidup, kebanyakannya sih menghadapi masalah pertumbuhannya. Sepertiga korban juga mengembangkan tuh tumor signifikan dalam waktu 20 tahun. Gila kan? Kalau dipikir-pikir, berarti Amerika sudah ngelanggar hak asasi manusia karena bereksperimen tanpa sepengetahuan orangnya ya guys. Bahkan berlangsungnya selama 3 dekade dong.
Nomor 7. Transplantasi testis. Menurut gue, dokter-dokter zaman dulu tuh lebih kreatif sama eksperimen-eksperimen mereka dibandingkan sama dokter zaman sekarang ya. Tapi mungkin itu adalah hal yang bagus ya. Karena kalian jangan sampai deh ketemu dokter kayak Leo Stanley ini yang dari tahun 1913 sampai dengan 1951 memakai tahanan tuh dari penjara San Quentin seenak jidatnya. Obsesinya yang paling terkenal adalah transplantasi testis. Selama 20 tahun, Dr. Stanley ini melakukan lebih dari 10.000 transplantasi dengan menggunakan testis dari tahanan yang dieksekusi dan bahkan hewan seperti kambing serta babi juga. Iya, teman-teman nggak salah dengar kok. Ditukernya pakai punya hewan-hewan itu guys ke manusia. Ya dirinya sih percaya bahwa kejahatan di dunia ini disebabkan oleh kurangnya testosteron dan juga penyakit. Selain itu, Dr. Stanley juga melakukan sterilisasi paksa pada tahanan yang dianggapnya lemah mental. Dan yang agak sedikit aneh nih, dirinya ini bahkan melakukan operasi plastik guys pada tahanan yang dianggapnya jelek dengan berpikir bahwa penampilan yang lebih baik pasti akan mengurangi kecenderungan kriminalitas mereka. Ya, terserah dokter deh. Nomor 6. Pembedahan manusia. Pada abad keempat sebelum Masehi, peradaban Yunani mencapai puncak kemajuannya tuh. Di tengah rasa ingin tahu yang meningkat tentang dunia, muncullah tuh guys sosok Herophilus, yaitu seorang dokter Yunani yang berfokus pada anatomi manusia. Nah, setelah menempuh pendidikan di sekolah kedokteran Hippocrates, Herophilus pindah ke Mesir tuh yang terkenal dengan perpustakaan besarnya. Ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau mau pelajarin anatomi manusia, berarti perlu badan manusianya juga kan? Normalnya sih, tenaga medis tuh emang bisa minta jenazah yang tidak diklaim sama siapapun buat jadi bahan penelitian mereka. Tapi yang dilakukan sama Herophilus dan juga muridnya yang bernama Erasistratus ini agak ekstrim. Karena mereka tuh ngebedah manusia secara hidup-hidup guys, dengan menggunakan para narapidana yang diberikan oleh penguasa Alexandria. Selama 40 tahun, kedua orang ini melakukan berbagai eksperimen. Mulai dari membedah organ dalam hingga merusak saraf motorik hanya untuk mempelajari kelumpuhan pada manusia. Gila kan? Badan orang sudah dianggap tuh kayak mainan beneran guys. Mereka bahkan melakukan pembedahan tuh di depan umum. Ya meski metodenya kejam, tapi temuan mereka ini tuh revolusioner banget guys sebenarnya bagi dunia kedokteran. Sayangnya, hasil penelitian mereka yang tersimpan di perpustakaan Alexandria musnah dalam kebakaran besar beberapa ratus tahun kemudian. Dan praktik pembedahan manusia pun kemudian dilarang serta baru diizinkan kembali pada 1800 tahun kemudian, di mana kali ini haruslah menggunakan jenazah. Nomor 5. Holmesburg Prison Experiment. Gak cukup harus menderita di penjara Holmesburg, Philadelphia doang. Tapi para napi yang ada di sana dari tahun 1951 sampai dengan 1974 malah harus ikut menderita tuh gara-gara jadi bahan eksperimen para dokternya. Setelah Perang Dunia Kedua, protokol keselamatan medis tuh sebenarnya agak lumayan gak terlalu diperhatiin nih, biar para dokter dan juga ilmuwan dari Amerika bisa dapat penemuan baru yang bikin negaranya jadi lebih maju. Makanya pas ada eksperimen yang didanai sama Johnson & Johnson, Dow Chemical Company, dan juga Angkatan Darat Amerika Serikat, tidak ada tuh yang komplain sama sekali. Para napi ini diiming-imingin uang yang nantinya bisa mereka pakai untuk berobat sendiri. Soalnya eksperimen ini sifatnya sukarela ya, karena memanfaatkan orang yang butuh duit untuk bertahan hidup. Pokoknya saat Dr. Albert Glickman datang ke penjara itu, para korbannya bakal dikasih penyakit menular seksual, bahan kimia yang bisa bikin kulit melepuh, obat psikoaktif, sampai senyawa karsinogenik segala teman-teman. Nah, yang paling kontroversial dan juga dianggap mematikan sih adalah senyawa Agent Orange ini nih, yang berhasil bikin 700.000 orang meninggal dunia dalam Perang Vietnam. Ya mungkin karena para napinya butuh uang untuk bertahan hidup, antrian buat eksperimen ini tuh panjang banget. Bahkan ada seorang tahanan nih yang rela dipotong dan juga dijahit kembali hanya untuk $10 Amerika Serikat per sayatannya teman-teman. Gila banget kan? Nomor 4. Guatemalan Syphilis Experiment. Eksperimen ini guys dilakukan oleh peneliti Amerika dengan dukungan pemerintah Guatemala. Target utamanya adalah populasi yang rentan termasuk para tahanan, pasien rumah sakit jiwa, pekerja seks, dan juga tentara.
Mereka sengaja menginfeksi orang-orang ini dengan sifilis, gonoria, dan juga kankroid tanpa sepengetahuan atau persetujuan sama sekali. Beberapa di antaranya bahkan tidak menerima pengobatan sama sekali dan seakan-akan hanya dijadikan sebagai subjek penelitian untuk melihat perkembangan penyakitnya. Para peneliti ini menggunakan pekerja seks yang telah terinfeksi untuk nularin tuh penyakitnya kepada para tahanan. Nah, sekitar 1.500 orang diinfeksi secara langsung teman-teman. Sementara ribuan lainnya menjadi subjek pengamatan. Salah satu yang cukup bikin viral adalah yang dialami sama Berta. Berta ini adalah seorang wanita Guatemala yang berusia 16 tahun dan sedang dirawat di rumah sakit jiwa tuh karena penyakit mentalnya. Dalam eksperimen ini, dia secara sengaja terinfeksi sifilis oleh para peneliti. Mereka nyuntikin tuh guys bakteri sifilis ke dalam tubuhnya dan ngebiarin penyakit tersebut berkembang tanpa pengobatan yang memadai. Hasilnya apa? Berta menderita luka parah di tubuhnya akibat infeksi. Dokumen saat itu juga bahkan mencatat bahwa dia mengalami rasa sakit luar biasa dan gejala berat yang akhirnya merenggut nyawanya. Nah, eksperimen ini akhirnya baru terungkap pada tahun 2010, di mana lebih dari 60 tahun setelah kejadian tersebut. Pemerintah Amerika termasuk Presiden Barack Obama sampai ngeluarin tugas permintaan maaf resmi kepada negara Guatemala. Namun hingga kini para korban dan juga keluarga mereka masih berjuang untuk mendapatkan kompensasi yang layak. Nomor 3, The Aversion Project. Berikutnya ada sebuah program yang dilakukan selama era apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1970-an dan juga 1980-an. Proyek ini yang didukung oleh militer Afrika Selatan bertujuan untuk mengobati homoseksualitas melalui terapi kejut listrik, eksperimen hormon, dan bahkan operasi penggantian kelamin yang dipaksakan. Untuk terapi kejut listrik itu, nanti para korbannya akan diikat dan juga diberi listrik agar bisa menghilangkan dorongan homoseksual mereka. Proses ini seringkali dilakukan dengan ditunjukkan tuh gambar-gambar erotis sebagai pemicunya, lalu dikasih sengatan listrik guys sebagai hukuman kalau sampai tergoda. Nah, teman-teman juga jangan heran deh kalau setelah selesai, para korbannya malah dapat luka bakar parah di beberapa bagian kulit mereka. Kebanyakan korban itu adalah tentara muda, di mana seringkali berusia 16 sampai dengan 24 tahun yang memang menjalankan wajib militer. Ya, proyek ini sih baru mulai terungkap pada tahun 1990-an setelah berakhirnya apartheid ketika Komisi Kebenaran dan juga Rekonsiliasi Afrika Selatan mengungkapkan praktik kejam ini. Dan meski dokter yang memimpin proyeknya seperti Dr. Aubrey Levine menghadapi tuduhan pelanggaran etika, namun masih banyak tuh korban yang merasa bahwa keadilan tidak pernah sepenuhnya ditegakkan. Nomor 2, The Camera. Udah bukan rahasia lagi ya kalau Uni Soviet tuh sering mengambil nyawa musuhnya dengan racun. Jadi guys, mereka tuh berpikiran daripada harus ngadepin masyarakat yang marah atau takut karena adanya ancaman dari rezim lain, lebih baik ngembangin kamera, yaitu sebuah lab rahasia di tahun 1920-an buat bikin racun yang nggak bisa dilacak sama sekali. Jenis racunnya sendiri ada risin, strychnine, sampai toksin botulinum segala. Orang-orang yang bakal dapet ini guys biasanya sih merupakan tahanan politik, pembangkang, atau orang-orang berbahaya yang dianggap jadi ancaman mereka. Nah, racun ini juga tidak berbau dan juga tidak berasa, sehingga para korban itu tidak menyadari bahwa mereka telah diracuni. Nanti korbannya tuh akan langsung sakit perut parah, kemudian muntah-muntah dan berujung pada kematian. Nomor 1, Five Home Study. Berikutnya ada sebuah eksperimen medis kontroversial yang dilakukan di Swedia pada tahun 1945 sampai dengan 1955 untuk mempelajari hubungan antara konsumsi gula dan juga pembentukan gigi berlubang. Seperti biasa teman-teman, eksperimen ini tuh melibatkan pasien dengan disabilitas mental yang parah. Jadi dari sekitar 660 pasien di rumah sakit Five Home dipilihlah tuh tanpa izin mereka atau keluarganya sama sekali. Nah, nanti para pasien akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masingnya dikasih pola makan yang berbeda-beda tuh guys, dengan tingkat konsumsi gula yang bervariasi juga. Bahkan beberapa pasien diberi konsumsi tinggi gula dalam bentuk permen lengket yang secara sengaja dirancang untuk menempel pada gigi selama mungkin.
Setelah 2 tahun, 73% dari jumlah pasien itu guys, katanya sih nggak ngalamin gigi berlubang ataupun kerusakan gigi apa-apa. Ya, dari sini mereka merasa perlu melakukan pengujian lain, di mana vitamin sama tablet fluoridanya tuh nggak dikonsumsi lagi, namun menggantinya dengan makanan ringan, minuman manis, serta permen banyak gula juga. 2 tahun setelahnya, sekitar 10% pasiennya itu mengalami kerusakan permanen pada gigi mereka karena hancur sampai akar-akarnya dan bikin sakit parah setiap harinya. Kebayang nggak tuh teman-teman kalau kalian pernah ngerasain sakit gigi berlubang? Nah, pasien-pasien ini tidak dikasih perawatan sama sekali atau perbaikan juga setelah giginya itu rusak. Jadi meskipun ngasih wawasan penting dalam kesehatan gigi, namun eksperimen ini jelas nunjukin lah betapa berbahayanya ilmu pengetahuan tanpa panduan etika yang kuat ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.